Densus 88 tangkap tersangka pelatih anggota kelompok teror di Lampung. PWNU Lampung duga ada pihak sabotase rencana Muktamar NU. Tapi pun selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Densus 88 anti teror Polri kembali menangkap seorang tersangka teroris. Pelaku diduga memiliki peran penting sebagai pelatih anggota teroris yang akan bergiat di luar negeri. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri mengamankan seorang pengusaha bengkel kendaraan di Bandar Lampung. Tersangka diduga merupakan bagian jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Petugas menyita barang bukti berupa dokumen dan buku tentang jihad. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Sukabumi, Bandar Lampung. Sebelumnya, polisi mengamankan seorang pengusaha bengkel kendaraan berinisial PR. Pria 46 tahun ini diduga kuat bagian dari jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Dengan disaksikan oleh keluarga dan pamong RT setempat, petugas menggeledah satu persatu isi ruangan rumah tersangka PR. Dari dalam kamar milik tersangka PR, petugas mendapati sejumlah barang bukti berupa dokumen dan buku tentang jihad. Petugas kemudian membawa barang bukti dan tersangka ke Mapolda Lampung guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penggeledahan rumah terduga teroris PR berlangsung pada sore hari. PR sendiri dikenal warga sebagai sosok yang baik dan religius. Bahkan sejak 10 tahun tinggal di lokasi permukiman warga ini, tidak nampak kecurigaan jika PR terlibat dalam jaringan kelompok teroris. Bila diundang nikah apa datang, dia tetap datang. Baik ya, Bu, ya? Dia baik sekali. Kalau kesehariannya gitu dengan tetangga gitu? Ramah, sering menyapa gitu. Ya kalau dibawanya sih nggak tahu, karena nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya ya? Istrinya gimana, Bu? Istrinya alhamdulillah baik. Ramah, biasa sama keluarga ini, sama warga. Beliau sendiri kerja apa, Bu? Kalau istrinya itu usaha, kalau suami kan bengkel. Oh, bengkel ya, Bu ya? Dia emang pemilik di sini. Milik bengkel. Cuman kalau untuk lebih itunya saya kurang paham. Kalau emang untuk keseharian memang sering dibengkelin. Ya dia keseharian emang di sini, bongkar mobil segala macam dia. Kalau untuk orangnya sendiri Mas kenal seperti apa? Baik banget Mas orangnya. Tapi kalau untuk bengkel sendiri memang sudah lama sebelum. Kurang paham Mas, udah lama sih kayaknya. Tapi kalau untuk Pak Purwanto sendiri sebelum dijemput tim Densus memang enggak, biasa aja keseharian, tetap kerja, tetap bongkar mobil kalau dianya. Saat ini terduga teroris PR beserta barang bukti dibawa petugas Densus 88 ke Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan peran PR dalam kelompok Jamaah Islamiyah. PR diduga terlibat dalam perekrutan calon pelaku teror dari kelompok JI. Terduga teroris PR terlibat secara aktif dalam kelompok Jamaah Islamiyah. PR diduga mengetahui mengenai aliran dana Jamaah Islamiyah. Dia juga merupakan Ketua Iktisad Korwil Lampung yang membawahi beberapa wilayah, yakni Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu.
Terduga PR juga merupakan seorang pelatih kelompok teroris yang akan diberangkatkan ke negara yang berafiliasi dengan terorisme dan radikalisme internasional, seperti Syria, Irak, dan Afghanistan. Tersangka P ini adalah sebagai Ketua Iktisod, Koordinator Wilayah wilayah Lampung, di mana itu membagi dari 3 wilayah, yaitu di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Nah, ini yang dilakukan selama ini mengetahui tentang aliran dana terhadap jaringan teroris Jamaah Islamiyah, dan juga tersangka P ini adalah sebagai seorang pelatih terhadap para militan-militan yang akan diberangkatkan ke negara-negara ataupun negara-negara yang berafiliasi terhadap radikalisme internasional seperti Syria, kemudian juga di Irak, Afghanistan, dan sebagainya. Sejauh ini, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sudah mengamankan 8 orang terduga jaringan teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah atau JI di 6 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menggeledah Yayasan Islahul Umat Lampung di Pringsewu, Lampung. Petugas menyita ratusan kotak amal, papan struktur organisasi lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf, surat aset, dan 1 unit mobil kijang. Densus 88 Anti Teror Polri menggeledah Yayasan Islahul Umat Lampung yang berada di Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Sebelumnya, yayasan ini bernama Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf, Las Abah. Tapi sejak 1 tahun lalu berganti nama menjadi Yayasan Islahul Umat Lampung. Dari penggeledahan tersebut, tim menyita ratusan kotak amal, papan struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf atau Las Abah, berkas-berkas, banner, dan 1 unit mobil kijang BE 1189 PS. Penggeledahan disaksikan Kepala Pekon Klaten, Camat Gading Rejo, Kapolsek Gading Rejo, serta Kapolres Pringsewu. Nah, dalam hal ini perlu kami sampaikan, saat ini kita telah menemukan ya, kemarin di TKP di Wai Halim di Kota Bandar Lampung kita menemukan lebih dari ratusan, lebih dari 800 lebih ya kotak amal yang selama ini digunakan untuk mendukung mendanai aksi-aksi terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan juga dari ketiga tersangka tersebut kita sudah sampai di sini. Barang bukti yang ada di hadapan kita tentunya tim Densus 88 tadi baru saja melaksanakan kegiatan penindakan, kemudian juga mengamankan barang bukti. Ya, saat ini sedang dihitung, tapi kalau kita lihat dari sini lebih ratusan lagi. Jadi kelompok ataupun yayasan ini, Las Abah ini memiliki suatu aset yang cukup banyak, yaitu aset berupa aset tanah, bangunan, kemudian juga kendaraan yang sering dipakai untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Saat ini masih terdapat ribuan kotak amal Las Abah yang belum diketahui keberadaannya di Lampung. Terdapat 9 kantor Las Abah yang tersebar di kabupaten kota di Lampung. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Polri mengungkapkan bahwa kelompok teroris Jamaah Islamiyah Lampung menyebar kotak amal yang dijadikan pengumpulan dana jihad di berbagai macam tempat. Kotak amal disebar mulai dari rumah makan hingga musola. Mengutip okezone.com, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan jika kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI Lampung menyebar kotak amal yang dijadikan pengumpulan dana jihad di berbagai macam tempat.
Kotak amal disebar mulai di tempat rumah makan dan beberapa musola dan di tempat terduga teroris berkumpul di tempat majelis perkumpulan. Ramadan menyebut bahwa kotak amal yang dijadikan kedok JI untuk mencari dana tersebut tersebar di seluruh kota Kabupaten Lampung. Densus 88 Mabes Polri menyita sekitar 400 kotak amal di Lampung. Kotak amal tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten kota di Lampung. Detasemen berlambang burung hantu itu juga menangkap 8 terduga teroris di Lampung. Mereka adalah PR, S, F, AA, NA, S, DRS, dan SU. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat pengumpulan kotak amal kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Selain Bandar Lampung, penyisiran tersebut dilakukan di Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Densus 88 menyita 400 kotak amal yang diduga sebagai penggalangan dana dari kelompok terorisme Jamaah Islamiyah di Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. PWNU Lampung duga ada pihak sabotase rencana Muktamar NU. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU, pengurus wilayah NU Lampung geram. PWNU Lampung mencium indikasi sabotase yang diduga dilakukan Kementerian Agama. Kemenak telah memborong semua hunian hotel di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Ya, sah-sah saja ketika orang bilang ini ada upaya sabotase. Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi menjelaskan bahwa hampir seluruh kamar hotel di Lampung tak tersedia pada 22 hingga 26 Desember. Sedangkan Muktamar NU dihelat pada 23 hingga 25 Desember 2021. Bahkan, selain di Bandar Lampung, hotel yang berada di Lampung Tengah juga penuh karena diborong oleh seseorang yang mengaku dari Kemenak. Panitia kesulitan menyediakan fasilitas penginapan untuk peserta muktamar. PWNU meminta kepolisian daerah Lampung menyelidiki kejadian ini. Irfandi juga meminta PBNU untuk mempertanyakan kepada Kemenak tentang penjelasan mengenai booking hotel tersebut. Itu ada orang, oknum yang mengatasnamakan dari lembaga negara loh. Dalam hal ini Kementerian Agama, Kemenak. Ini melakukan borong hunian hotel. Ini kita belum sadar bahwa ada yang bermain seperti ini. Sampai pada beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin, ini ada beberapa kawan-kawan yang lapor, ini kenapa di Lampung ini jadi sulit, terutama di Lampung, kesulitan mencari hotel. Loh, saya kaget toh, akhirnya saya lakukan investigasi. Kita lakukan investigasi, pemesanan ternyata ada oknum yang bermain itu. Ini mesti diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Pada Muktamar NU ke-34 di Lampung, ada 3 lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan Muktamar, yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan dan Universitas Malahayati di Kota Bandar Lampung, serta Pondok Pesantren Darus Saadah di Lampung Tengah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung kembali menggelar vaksinasi dengan cara jemput bola ke beberapa titik keramaian. Kali ini vaksinasi digelar di pusat perbelanjaan Simpur Center. 94.
Vaksinasi tidak hanya menyasar pelanggan dan penjual di Simpur Center. Wali Kota Eva Duyana berkeliling di sekitar Simpur Center untuk menjaring warga yang belum divaksin. Sesekali, Wali Kota juga menghampiri warga dan pedagang yang datang ke pasar. Eva menjelaskan jika vaksin aman karena telah lulus uji BPOM. Pemkot menargetkan seluruh warga Bandar Lampung sudah divaksin pada Desember. Yang namanya vaksin ini terutama Sinovac semuanya aman bagi masyarakat. Pagi tadi tuh ya kita temui ada yang katanya darah tinggi, ada yang lagi hamil, ada yang tadi sudah dijelaskan sama dinas kesehatan kita bahwa yang begini udah dijelasin itu boleh. Nah insya Allah dengan kita adakan di Simpur di tempat keramaian warga masyarakat Bandar Lampung sesuai target kita karena kita untuk vaksin 1 baru 80%, untuk vaksin 2 baru 50%. Target kita Desember harus semuanya warga masyarakat Lampung sudah tervaksinasi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah melakukan vaksinasi dosis 1 sebanyak 80% dan untuk dosis 2 pada angka 50%. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Capaian vaksinasi di Provinsi Lampung kini sudah melebihi angka 50%. Saat ini Dinas Kesehatan sedang mendata sasaran vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Perkembangan vaksinasi COVID-19 di Lampung hingga Minggu 7 November, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi dosis pertama di Lampung sudah mencapai 54,71%. Capaian untuk dosis pertama sudah mencapai 54,71% atau 3.635.283 orang dari total sasaran 6.645.226 orang. Sedangkan dosis kedua mencapai 23,89% atau 1.574.436 orang. Dari 5 kelompok sasaran vaksinasi COVID-19 di Lampung, kelompok remaja dengan sasaran 880.203 orang, untuk dosis pertama persen terrealisasi 49,19%, dosis kedua 21,31%. Sedangkan untuk kelompok lansia dengan sasaran 704.246 orang, terrealisasi dosis pertama 32,78%, dosis kedua 23,69%. Sedangkan untuk kelompok masyarakat rentan dan umum dengan total sasaran 4.615.322 orang, tercapai dosis pertama 52,07%, dosis kedua 17,37%. Kelompok petugas publik dan SDM kesehatan sudah terrealisasi di atas 100% dosis pertama dan kedua. Dosis pertama 119,29% dan dosis kedua 104,63%. Sementara itu, Dinas Kesehatan Lampung mulai mendata jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Pendataan dipercepat untuk menambah jumlah sasaran vaksinasi dan pengiriman dosis vaksin dari pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Fraksi gabungan Nasdem Hanura Perindo DPRD Lampung Selatan menyarankan agar Pemkab meningkatkan anggaran kesehatan, terutama anggaran untuk vaksinasi pencegahan penularan wabah virus COVID-19 di Lampung Selatan. Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi gabungan Hanura, Nasdem, dan Perindo DPRD Lampung Selatan, Deden Aliando saat sidang paripurna KUA PPAS tahun anggaran 2022. Deden meminta agar Pemkab Lampung Selatan dapat meningkatkan anggaran kesehatan, terutama untuk program vaksinasi. Selain program kesehatan, Pemkab juga diminta meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya melalui program vaksinasi. Hal ini juga masih terkait dengan pandemi COVID-19.
Selanjutnya, meningkatkan anggaran pada program pemulihan ekonomi masyarakat yang fokus pada kegiatan pemberdayaan UMKM. Dewan berharap Pemkab dapat meratakan pembangunan dan menjawab kepentingan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Alsiswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Produksi tembakau dari daun talas sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, talas beneng atau talas Suriname biasanya dikenal sebagai tanaman biasa. Tapi di tangan Rusman, tanaman ini menjadi komoditas yang cukup menjanjikan. Warga kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah ini menjadikan tanaman talas menjadi tembakau. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya Ferlis Yandini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau udah angin, karena yang kita jaga produksi daun. Dampak COVID-19 memang sangat berdampak besar bagi masyarakat. Namun, inisiatif yang dibuat oleh Rusman, warga kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah ini patut diacungi jempol. Usaha tembakau dari daun talas yang sudah ditekuni sejak 8 bulan lalu. Tanaman talas ini dalam bentuk daun. Dia membeli di tingkat petani dengan harga Rp1.000 per kilogram. Proses pembuatan tembakau dari talas tersebut dimulai dari daun talas yang sudah dipanen. Daun talas didiamkan selama 1 jam. Setelah menguning, daun akan dicincang halus dan dijemur hingga kering. Potongan kecil ini yang menjadi tembakau. Tembakau dari daun talas akan dijual ke Pulau Jawa. Pada saat itu, Rusman bekerja sebagai pedagang asongan. Dia membuat talas beneng atau talas Suriname menjadi tembakau. Usaha ini berhasil menambah pundi rupiah serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Sudah memperkerjakan 7 orang di usaha kecilnya tersebut. Ya, alhamdulillah itu berkat pemikiran teman-teman lingkungan, pemuda-pemuda lingkungan yang kami ajak untuk bagaimana kita mempunyai usaha walaupun belum besar, tapi kita mencoba untuk mempunyai kreativitas, ya walaupun hasilnya belum maksimal Bang, itu hasilnya belum maksimal, tapi di situ kami sudah mempunyai 6 tenaga kerja yang setiap hari membantu kami dalam proses pemetikan sampai perajangan. Namun karena masih berskala kecil, usaha Rusman terkendala pengeringan. Penjemuran masih mengandalkan sinar matahari. Jika cuaca mendung, pengeringan tidak maksimal. Kendala yang saat ini kita alami itu pasca panen Bang. Jadi ketika panen musim penghujan, ini kita akan masih kesusahan dalam proses penjemuran. Karena memang kita sendiri belum mempunyai open yang bisa untuk pengeringan tembakau itu. Jadi yang kami rasakan kendalanya adalah pasca panen ketika kita metik daun, terus setelah itu kita rajang. Nah itu di saat cuaca nggak bagus ya, di situ itulah yang kendala untuk kami. Dalam 1 hari, Rusman bisa memproduksi 3 ton daun talas basah. Bisnis tembakau dari talas cukup menjanjikan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperloli, iNews melaporkan.